lanjutkan kuliah ini masuk ke flavan dan flavan 3-ol. Akibat ketiadaan gugus keton terkonjugasi pada kelompok flavan dan flavan 3-ol, maka identifikasi kerangka dasar untuk keduanya tidak dapat mengendalikan adanya sinyal proton hidroksikelat. Juga tidak bisa didasarkan pada nilai geseran kimia karbon-karbonil dari keton. Satu-satunya cara untuk mengidentifikasi kedua kelompok flavonoid ini adalah jumlah karbon kerangka dasar, yaitu 15 buah. 3 diantaranya adalah karbon dari gugus alkil. 1, 2, 3. Ciri khas dari flavan untuk karbon NMR akan muncul pada 80 ppm pada posisi karbon nomor 2 dan 30 ppm pada posisi karbon nomor 3 dan 25 ppm pada posisi karbon nomor 4. Untuk proton akan muncul pada 5 ppm untuk posisi 2. Ini atas sekitar 5 ppm untuk proton. Kemudian posisi 3 sekitar 2 ppm dan 3 ppm pada posisi 4. Pada proton NMR, cincin C kelompok flavan itu dicirikan oleh adanya sinyal-sinyal proton H2 yang terlihat jelas posisi dan multiplisitasnya, yaitu double doublet. Nah, sinyal H2 ini umumnya di alam muncul pada orientasi aksial, sehingga muncul berupa double doublet dengan nilai kopling J yang besar dan yang kecil. Kalau besar sekitar 10 dan yang kecil sekitar 2 Hz. Jadi aksial-aksial sekitar 10 dan aksial ekuatorial sebagai 2 Hz. Sementara proton pada posisi 3 dan 4 ini akan sulit untuk melihat karena dia bertumpang tindih, sehingga multiplisitasnya itu umumnya tidak dapat diperinci. Karbon NMR kelompok flavan itu dicirikan oleh 3 sinyal karbon alkil dari unit cincin C pada karbon sekitar 80, seperti yang saya bilang sebelumnya, 80 di C2, sekitar 30 di C3, dan sekitar 25 ppm itu di karbon posisi 4. Karakteristik spektrum NMR flavan 3-ol itu mirip dengan ciri dihidroflavonol, kecuali perubahan dari gugus karbonil keton menjadi gugus metilen. Oleh karenanya pada spektrum karbon flavan 3-ol dicirikan oleh adanya 2 sinyal metin oksi pada kisaran geseran kimia karbon 65 sampai 85 ppm, di mana sinyal C2 pada posisi resonan di atas 80, sedangkan pada C3 sekitar 70 ppm. Ciri pada spektrum proton NMR untuk flavan 3-ol juga mirip dengan yang diperlihatkan oleh dihidroflavonol, kecuali multiplisitas sinyal H3 ini lebih rumit karena adanya kopling dengan posisi proton di 2 dan 4 dan muncul pada nilai geseran kimia sekitar 2 sampai 3 ppm. Konfigurasi flavan 3-ol untuk H2 dan H3 dapat berupa trans atau cis. Jadi ini bisa trans atau dia bisa cis atau satu bidang. Kita bisa bedakan dari nilai konstanta koplingnya. Dengan J, kalau dia besar, koplingnya sekitar 8 Hz, itu adalah trans, bentuk yang trans atau beda ruang. Sedangkan sekitar J 2 Hz itu cis, flavan 3-ol. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka identifikasi kerangka dasar kelompok flavonoid dapat diringkaskan sebagaimana dinyatakan pada tabel berikut. Adanya sinyal karbon pada geseran kimia 205 itu untuk dihidrochalkon, dan sinyal proton sekitar 3-4 untuk proton posisi 2 dan 3
Dan untuk karbon 2 atau beta sekitar 30 ppm dan alfa yaitu 40 sampai 50 ppm. Sinyal karbonil keton kelompok dari flavonon dan dihidroflavonol ini sangat mirip, tapi berbeda dari kelompok flavonoid lainnya yaitu sekitar 195, ini mirip ya, 195 ppm untuk karbonil. Perbedaan kedua kelompok tersebut dapat dilihat pada spektrum proton NMR, di mana kelompok flavonon itu memperlihatkan 3 sinyal proton yang khas, semuanya sebagai double doublet pada sekitar 2,75, 310 dan 5,30 ppm. Sementara kelompok dihidroflavonol oleh sepasang doublet itu sekitar 5 sampai 6 dan 4,8 ppm. Kelompok chalcone yaitu adanya sepasang doublet pada daerah 7 sampai 8. Selain itu juga memperlihatkan nilai geseran kimia karbonil sekitar 190 dan spektrum proton ini mirip dengan kelompok golongan Steelband. Tapi kalau Steelband nilai geseran kimianya itu lebih kecil dan Steelband tidak memiliki gugus keton dan jumlah karbon kerangkanya hanya 14 buah. Untuk kelompok flavon dicirikan oleh adanya karbonil keton yang khas sekitar 180 ppm. Kemudian flavon ini memperlihatkan sinyal singlet pada spektrum proton NMR sekitar 7 ppm. Sinyal proton singlet ini tidak akan muncul untuk turunan 3 prenyl flavon yang sejauh ini hanya ditemukan pada flavonoid dari genus Morus dan Artocarpus dari famili Moraceae. Oleh karenanya harus hati-hati tidak tertukar dengan kelompok flavonol yang sudah pasti tidak memiliki sinyal proton di H3. Jadi kalau misalnya untuk flavonol dia memiliki hidroksi di posisi 3. Untuk kelompok flavonol, identifikasi yang paling manjur itu adalah dia memiliki keton sekitar 175. Kelompok flavan ini dan flavan 3-ol termasuk flavonoid yang jarang untuk ditemukan. Identifikasi kerangka hanya bisa dilakukan pertama kali melalui spektrum proton NMR dan selanjutnya dibuktikan berdasarkan spektrum karbon sebagaimana dinyatakan pada slide sebelumnya. Apabila C5 tidak ada gugus fungsi oksigen atau terdapat gugus fungsi oksigen tetapi sebagai gugus O alkil atau bukan hidroksi bebas atau bukan OH kelat, nilai geseran C4 atau karbonil itu akan bergeser sekitar 5 ppm ke arah kanan spektrum atau 5 ppm lebih kecil. Jadi kalau misalnya ada hidroksi, dia lebih cenderung lebih deshielding 5 ppm.